Markus pasal 15, hari Senin tanggal 3 November 2025. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ini kejadian pagi-pagi benar ini terjadi setelah kejadian malam sebelumnya di mana Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Di Markus pasal 4 kita sudah baca semua bagaimana muridnya sendiri yang datang mencium dia, memberi tanda kepada orang-orang yang mau menangkap Yesus bahwa orang yang aku cium itulah orangnya, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Sehingga di tengah masyarakat kadang kita pakai istilah ciuman Yudas ya, kalau orang yang mencium tidak dengan tulus tetapi ada maksud jahat di balik ciuman itu. Nah, setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama, ada Petrus yang menyangkali dia. Jadi saat Yesus ditangkap sebagaimana yang dia katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, dia akan diolok-olok, dia akan disakiti, dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang sementara dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan dia katakan bahwa apabila gembalanya ditangkap, maka semua domba-domba akan bercerai-berai, terserak-serak. Tetapi di situ ada Petrus yang bilang, oh saya tidak, saya pasti sekalipun semua yang lain tergoncang imannya, saya pasti tidak tergoncang imanku. Bahkan saya kalau harus saya mati, saya akan mati bersama dengan engkau. Dan ternyata setelah kita lihat ini yang terjadi, Yesus ditangkap, murid-muridnya semua pergi melarikan diri, dan ada Petrus yang mengikut dari belakang, mengikuti pastinya dengan sembunyi-sembunyi Yesus di mana Yesus dibawa, dan di situ dia benar-benar menyangkal Yesus seperti yang Yesus bilang bahwa ayam belum berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, setelah kejadian itu semua, pagi-pagi benar ini imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, serta seluruh mahkamah agama semua sudah satu suara, sudah bulat mupakatnya bahwa mereka mau serahkan Yesus kepada Pilatus. Jadi dibelenggu Yesus, dibawa kepada Pilatus. Nah, ayat yang kedua, Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Jadi saat ditanya tentang pertanyaan engkaukah raja orang Yahudi, Yesus yang menjawab bahwa engkau sendiri yang mengatakan. Dan yang berikutnya ayat 3, lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Ini imam-imam kepala yang mengajukan bukan cuma satu tuduhan, tetapi banyak tuduhan terhadap Yesus. Kita ingat bahwa ini sudah menjelang Paskah. Menjelang Paskah, mereka sibuk untuk menuduh Yesus, mereka sibuk untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus, dan khususnya mereka mau membunuh Yesus. Ayat 4, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Jadi Pilatus yang mendengar tuduhan-tuduhan dari banyak imam-imam kepala itu, dia tanya, kenapa engkau tidak beri jawab? Banyak sekali tuduhan yang mereka berikan kepadamu. Tetapi untuk hal ini Yesus sama sekali tidak menjawab. Ada pertanyaan yang Yesus jawab, ada pertanyaan yang Yesus tidak jawab. Yesus di sini tidak membenarkan dirinya untuk tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Yesus tahu kebenaran yang dia lakukan. Dia tahu yang sebenarnya. Tetapi dia tidak
mencak-mencak langsung bilang tidak benar yang mereka katakan itu. Saya yang begini, saya yang begitu. Kalau kita hari ini saat ada yang nuduh, apalah apa namanya ya, kita dituduh kalau memang kita nggak salah pasti akan mencak-mencak mempertahankan kebenaran kita. Nah, kadang ada tuduhan yang memang benar. Nah, sedang tuduhan yang memang benar masih berusaha mempertahankan bahwa saya benar. Apalagi kalau kita benar, dituduh, orang akan sangat marah. Nah, Yesus dia tahu bahwa yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Tetapi teladan yang Yesus lakukan bagaimana? Dia sama sekali tidak menjawab. Kita bisa belajar dari sini bahwa saat orang menuduh kita, orang memperlakukan kita tidak adil, serahkan pada Yesus. Nggak harus kita membela diri kita dengan segala macam kebenaran-kebenaran, menghitung-hitung semua yang kita sudah lakukan. Yesus nggak hitung. Kalian nggak ingat kah waktu saya kasih makan 5.000 orang? Kalian nggak ingat kah waktu saya kasih makan 4.000 orang? Kalian nggak ingat kah waktu saya usir roh jahat dari orang di Gerasa? Nggak ingat kah waktu saya sembuhkan ini? Yesus nggak hitung-hitung semua hal baik yang dia lakukan dengan semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Yesus tidak coba membela diri dengan semua kebenaran-kebenaran yang sudah dia lakukan. Dia diam saja. Pelajarannya, maukah kita juga tidak mencoba membenarkan diri, apalagi karena memang kita benar, atau memang kita salah, tapi kita tetap mau menyangkal dan kita merasa kita benar? Atau kita mau mengambil teladan Yesus, sama sekali tidak menjawab. Dia tahu kebenarannya dan dia tahu Bapaknya pasti yang membela dia. Kita lanjut dulu ayat ke-6. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Jadi ada kebiasaan di dalam masyarakat saat itu eh, untuk membebaskan satu orang hukuman pada hari-hari raya. Dan ini yang hari raya Paskah kan akan ada di sini. Dan kebiasaan adalah membebaskan satu orang hukuman. Nah, pada saat itu ada seorang yang bernama Barabas, dia pemberontak, dia sementara di penjara, dan dia telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan itu. Jadi kalau kita lihat orang yang membunuh, ya besar sekali kesalahan yang dilakukan. Ayat yang ke-8, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Jadi orang banyak datang kepada Pilatus minta supaya kebiasaan membebaskan satu orang hukuman itu pada hari raya dilakukan. Dan mereka minta orang banyak, jadi banyak orang ini ya datang minta kepada Pilatus. Ini salah satu bentuk tekanan yang Pilatus alami. Ayat 9, Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus tahu kenapa imam-imam kepala mau menyerahkan Yesus, datang bermufakat membelenggu Yesus, membawa dan menyerahkan kepadanya. Karena dengki, bukan karena Yesus salah. Sekalipun dia dengar tadi semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh imam-imam kepala tentang Yesus, tetapi Pilatus tahu keadaan yang sebenarnya. Mereka karena dengki kepada Yesus dan mereka serahkan Yesus kepada Pilatus. Sehingga Pilatus coba tanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi itu? Orang Yahudi ini. Jadi Pilatus mau untuk mengikuti kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh mereka, yaitu membebaskan satu orang hukuman. Dan Pilatus menawarkan Yesus karena dia tahu Yesus nggak bersalah. Ayat yang 11, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Imam-imam kepala menghasut orang banyak. Kita sering lihat demo-demo yang ada di masyarakat ya.
Demo itu ada penghasutnya dan ada yang mau dihasut di dalam. Demo itu mungkin satu dua orang saja yang mau untuk melakukan apa yang ada di hatinya, diajaklah orang-orang lain, dihasutlah. Iya, ini pemerintah begini, mereka tidak bikin seperti yang kita mau, atau oh ini seperti ini dan seperti itu. Nah, orang-orang yang terhasut ikut-ikutanlah panas, ikut di belakang. Apalagi kalau mungkin dikasih sumpal uang-uang ya. Biasa di masyarakat disumpal dengan uang mulutnya, maka sekalipun tahu kebenaran yang ada, ikut-ikutanlah juga. Terhasut oleh orang yang lagi dengki, oleh orang yang lagi sakit hati, yang cemburu. Dan ini yang dilakukan oleh imam kepala, mereka hasut orang banyak supaya apa? Barabas yang dibebaskan bagi mereka, padahal mereka sudah tahu Barabas ini pembunuh, Barabas ini pemberontak. Tetapi orang-orang yang mau untuk dihasut biasanya sudah tidak tahu kebenaran. Mereka ikut saja hasutan orang yang sementara dengki. Berhati-hati kalau dalam hidup kita, jangan jadi penghasut dan jangan juga mau menjadi penghasut. Jangan kita ajak-ajak orang lain untuk melakukan atau berbuat yang tidak baik kepada orang lain yang kita jengkel, yang kita marah, yang kita benci. Jangan ajak orang lain. Kalau memang mau lakukan, lakukanlah sendiri. Dan tahu bagaimana risiko dari semua apa yang kita lakukan itu. Dan inilah yang terjadi, ayat 12, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Pilatus yang pemimpin tanya kepada rakyat banyak. Jadi, apa yang harus kuperbuat? Ayat 13. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Pilatus tahu kebenaran. Dia tahu bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ini begitu banyaknya desakan dari rakyat karena dihasut. Orang yang kena hasutan itu dia bisa malah lebih panas daripada orang yang menghasut. Saking dikompor-komporin dengan segala macam hal yang membuat mereka ikut-ikutan marah. Mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Mereka nggak jawab kesalahan apa yang dilakukan Yesus, nggak terbukti kalau Yesus bersalah. Tetapi mereka kena hasutan. Teriakan mereka makin keras, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus sebagai pemimpin, dia tahu kebenaran yang ada. Tetapi karena tertekan oleh teriakan-teriakan yang semakin keras, dan dia mau memuaskan hati orang banyak, rakyat itu, mungkin nanti supaya ya saya nantinya disukai sebagai pemimpin. Kalau dalam masyarakat kita hari ini, ya supaya dipilih lagi nanti pemilihan berikut. Jadi dengar-dengarlah, puaskanlah hati masyarakat yang ada, sekalipun pemimpin itu tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya ada. Kebenaran yang sesungguhnya Yesus tidak bersalah dan imam-imam kepala hanya karena dengki menyerahkan Yesus. Tetapi pemimpin ini, Pilatus, hanya mau memuaskan hati orang banyak. Dia tidak mau dengan em, menghadapi tekanan dari teriakan-teriakan masyarakat. Tekanan apa yang saudara hadapi hari ini? Jangan sampai tekanan membuat kita menjadi tidak bisa mengendalikan diri lagi, kehilangan kontrol, ikut-ikutan teriak-teriak, ikut-ikutan marah, dipakai oleh orang yang lagi sakit hati untuk ikut-ikutan sakit hati, padahal kita tidak ada urusan apa-apa. Dan yang jadi penghasut, serahkan hati kepada Tuhan untuk lihat kebenaran. Penghasut sangat tidak baik saat kita dengki, saat kita iri, dan kita menghasut orang lain untuk ikut-ikutan
dengki, dan memusuhi orang yang kita tidak suka. Dan ini akibat dari kedengkian membuat Yesus diserahkan untuk disalibkan. Berikut Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Jadi Yesus dibawa ke dalam istana, ke gedung pengadilan. Ini serdadu-serdadu yang bawa dan semua pasukan dipanggil untuk berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Mereka memperlakukan Yesus dengan sangat kejam, menghina Yesus dengan dipakaikan baju jubah ungu. Mereka pakaikan Yesus mahkota duri, ini dianyam, ini durinya tajam sekali, durinya panjang-panjang. Ini ditaruh di atas kepalanya. Waktu kami ke Yerusalem sempat diperlihatkan yang mana itu pohon yang diambil untuk dijadikan mahkota duri untuk Yesus. Memang durinya itu sangat panjang-panjang sekali dan keras, bukan seperti duri mawar, jadi panjang-panjang, dan duri pohon itulah yang tanaman itu yang dianyam dan dijadikan mahkota duri untuk Yesus. Dan bagaimana mereka menghina Yesus, menghormati dengan bentuk mengejek ya. Ini menghormati, mereka mulai memberi hormat, "Salam hai Raja orang Yahudi," tetapi bukan karena hormat benar, tetapi mengejek. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dipukulin, diludahi, dan mereka berlutut menyembah, sangat dipermalukan, dihina ini Yesus dengan perbuatan mereka. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu. Dikasih keluar lagi itu jubah ungu yang dipakaikan tadi, yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin, dan dipakaikan kembali pakaiannya kepadanya. Yesus yang sudah melayani masyarakat selama ini, menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang yang lemah. Yesus yang sudah memberi makan orang yang kelaparan, tetapi tidak dilihat lagi dan tidak diingat lagi apa yang Yesus sudah lakukan. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita juga pernah mengalami seperti Yesus, merasa berjasa, sudah lakukan banyak hal untuk orang, mungkin pernah menolong orang, menyekolahkan orang kah, atau pernah menolong orang yang mungkin kecelakaan dan dibantu seperti orang Samaria yang tolong orang karena mungkin kecelakaan, atau banyak hal yang mungkin kita pikir kita sudah lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, menghitung-hitung jasa kita, tetapi kita tidak pernah diingat lagi dengan apa yang baik yang kita sudah lakukan. Jangan jadi kecewa, jangan jadi marah kepada orang yang tidak ingat perbuatan baik kita. Karena kita tahu semua perbuatan yang kita lakukan, baik atau jahat, semua dicatat di surga. Ada bukunya, ada kitabnya. Jadi kalau nggak diperhatikan, nggak dibalas, nggak dihargai perbuatan baik kita, jasa-jasa kita, nggak usah marah, nggak usah marahin orang yang nggak menghargai kita. Kembalikan sama Tuhan. Tuhan yang membalas semua jauh lebih daripada yang kita sudah lakukan. Nah, kalau kita malah marah-marah, malah jengkel, malah kita sendiri yang rugi di sana nantinya. Jadi eh, terimalah cara orang memperlakukan kita, lakukan terus yang baik, jangan jemu-jemu, karena sekalipun kita tidak dihargai seperti yang kita pikir, harapkan, justru kita bisa belajar dari situ. Tuhan mungkin lagi mau ngajar saya untuk rendah hati. Tuhan lagi mau ngajar saya bahwa semua yang baik yang saya lakukan itu karena anugerah Tuhan yang memampukan saya. Nggak usah saya tunggu orang-orang menghargai saya. Nggak usah saya tunggu nama saya disebutkan. Nggak usah nama saya dipanggil. Nggak usah saya diberi hadiah penghargaan, piagam penghargaan. Ada hadiah-hadiah yang Tuhan simpan tepat waktu. Kalau kita ingat cerita Mordekai dalam kitab Ester,
Bagaimana dia menyelamatkan raja dari persekongkolan dua orang yang mau membunuh dia. Tetapi saat dia menyampaikan itu, nyawa raja diselamatkan, dia tidak dapat penghargaan sedikit pun. Dia tidak dapat hadiah apapun. Dia tidak dapat pujian apapun. Ternyata Tuhan simpankan sampai hari di mana Mordekai akan disulahkan, akan digantung. Dan Tuhan sendiri yang mengingatkan raja melalui kitab yang dibacakan oleh pelayan-pelayannya bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya dan raja bilang, berikan hadiah yang sepadan, penghargaan yang sepadan dengan yang sudah dilakukannya. Kita tahu ceritanya, kalau mau tahu lebih baca kitab Ester. Nah, di situ kita bisa tidak marah-marah saat kita tidak dihargai jasa-jasa kita. Tuhan menghargai jauh lebih dan tepat waktu. Kita lanjut ke pembacaan perikop berikut. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi ini Yesus sudah diperlakukan semua dengan hinaan-hinaan, olok-olokan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalib. Nah, saat itu ada seorang yang baru pulang, mungkin tugas luar ya, pulang dari luar kota, namanya Simon. Dia orang dari Kirene. Anaknya disebutkan di sini punya anak Alexander dan Rufus. Dan orang ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Namanya ditulis di sini, dia dipaksa tetapi namanya terus tertulis bahwa dia yang membantu Yesus untuk memikul salibnya. Ayat 22, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Yesus disalibkan, pakaiannya dibagi-bagi, mereka buang undi atas pakaiannya supaya mereka dapat, siapa yang dapat celananya, siapa dapat jubahnya, siapa dapat jilenya atau apa ya, orang undi. Betapa tidak berperasaannya ini orang-orang yang memperlakukan Yesus seperti itu. Dan ini Yesus terima karena apa? Karena kasihnya buat kita. Dia rela diperlakukan tidak adil karena kasihnya buat saudara dan saya. Karena dia mau menggenapi rencana Tuhan melalui hidupnya. Saat dia doa di Taman Getsemani, dia bilang, sangat-sangat sedih hatiku, mau mati rasanya. Dia curhat kepada 3 muridnya. Dia minta kepada bapaknya, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi." Mungkin dalam hidup kita juga kita pernah berdoa sama Tuhan, "Tuhan, lalukan cawan ini, berat sekali Tuhan kalau aku harus hadapi cawan ini. Tetapi kalau kehendakmu yang seperti itu saya harus lewati, biarlah kehendakmu yang jadi." Dan itu doa Tuhan Yesus. Dia harus minum cawan penderitaan itu karena menjadi bagian dari penyelamatan Tuhan melalui Yesus bagi kita semua. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan-penderitaan karena misi Tuhan melalui hidup kita, kita juga mengalami penderitaan untuk keselamatan satu orang anggota keluarga kita atau keluarga kita yang lain atau teman-teman kita atau siapa, marilah kita mengingat bahwa Yesus sudah melakukannya untuk saya dan seluruh dunia. Pasti dia yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan-penderitaan badani saat ini. Ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi jam 9 pagi ketika Yesus disalibkan. Ayat 26, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Jadi alasannya kenapa dia dihukum, karena dia adalah raja orang Yahudi. Ayat 27, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya.
Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yang Yesus hidupi semuanya adalah untuk menggenapi firman Tuhan, menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan sebelum Yesus. Dia datang untuk menggenapi firman Tuhan. Ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Orang-orang mengolok-olok dia. Ini nih yang sudah bilang, aku mau rubuhkan bait suci dan bangun kembali dalam 3 hari. Ayo tunjukkan kuasamu, turunlah dari salib, selamatkan dirimu. Orang lain kau mau selamatkan, dirimu sendiri tidak dapat diselamatkan. Olok-olokan ini mungkin juga saudara dengar. Oh, mau coba tolong orang lain, lihat dirimu sendiri, selamatkan dirimu, urus dirimu dulu. Jangan sampai kita menjadi terintimidasi kalau mendengar kalimat seperti itu. Ada yang saya pernah dengar dulu ya, siapa yang bilang ya, ada satu cerita yang bilang, oh iya mau ngajar-ngajar orang, jangan bikin ini, jangan bikin itu, lihat sendiri anakmu, lihat sendiri suamimu, lihat sendiri istrimu. Saya percaya orang yang memberitahu, memberikan nasihat, tidak mungkin tidak memberitahu anaknya, tidak mungkin tidak memberitahu istrinya suami atau suaminya. Pasti dia sudah kasih tahu. Tetapi kan mereka adalah pribadi-pribadi. Pasangannya, anaknya itu adalah pribadi. Mereka mengambil keputusan sendiri untuk hidupnya. Jadi kalau orang yang mencoba memberikan kita masukan, memberi kita nasihat, tetapi kita lihat hidupnya mungkin belum seperti yang dia nasihatkan kepada kita, ambillah nasihatnya untuk kebaikan kita. Jangan kita malah balik menerkam dia, urus aja dirimu sendiri. Kalau orang itu mengasihi kita dan memberikan masukan, kenapa tidak kita ambil untuk kebaikan kita? Karena pastinya orang itu sudah memberikan masukan kepada anggota keluarganya, tetapi mereka mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Dan ini yang mereka olok-olokkan Yesus. Yesus dikatakan bahwa mau selamatkan orang lain, dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dan mereka olok-olok Yesus, turunlah supaya kalau kau turun kami juga mau percaya. Jadi urus dulu keluargamu, kalau kau sudah ini, saya juga mau percaya. Nah, masing-masing kalau ada orang mengasihi kita untuk kebaikan kita, jangan balikkan menerkam. Ini yang dilakukan oleh imam-imam kepala mengolok-olok Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa dia lagi mengerjakan misi surga untuk dia. Yang berikutnya perikop Yesus mati. Ayat 33, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Tadi Yesus disalibkan jam 9, jam 12 berarti 3 jam sesudah itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung selama 3 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 sore itu gelap, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia.
Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pembelaan datang dari Bapaknya. Yesus diam menutup mulut dengan semua tuduhan, dengan semua perlakuan-perlakuan yang kejam, olok-olokan dan hinaan yang dia terima. Yesus nggak balas. Yesus tutup mulut. Dia nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yesus balas dengan kasih, menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan mengajar kita di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapaknya yang membela dia. Ini kepala pasukan yang berdiri di hadapannya, yang melihat dia mati demikian. Dia sendiri yang mengakui, sungguh orang ini adalah anak Allah, yang artinya dia mengakui bahwa Yesus benar, bukan seperti yang dituduhkan kepada dia. Tetaplah berdiri dengan kerendahan hati, cari perdamaian. Kalau ada orang yang mengolok, ada orang yang menghina, berdirilah di atas kebenaran. Tuhan yang sanggup membela tepat waktu. Tuhan pakai alam untuk membela anaknya. Gelap selama 3 jam. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nggak ada yang belah seperti itu. Tetapi Tuhan pakai fenomena untuk membela anaknya. Ayat 40, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ternyata saat murid-murid lain yang laki-laki ya, yang kita ingat ada di Taman Getsemani, mereka sudah pada lari, nggak mau ngikutin apa yang terjadi dengan Yesus. Hanya Petrus yang ikut, tetapi itu pun juga nyangkal Yesus. Ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari jauh. Perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, yang mengikuti Yesus dan melayani Yesus pada waktu Yesus ada di Galilea. Dan perempuan ini jadi ada juga perempuan lain selain dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome, dituliskan di sini, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Berarti ada banyak juga perempuan yang menjadi murid Yesus, yang mengikuti Yesus. Mereka datang sampai ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Mari kita pada perempuan hari ini nggak merasa minder karena kita perempuan, tetapi kita bisa ikut dia dengan cara memberikan hidup kita, mengasihi dia, seperti kita sudah baca sebelumnya. Yesus berkata, bagaimana hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan 4S. Kita masih ingat 4S itu apa? Mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan ini perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, mengikuti Yesus sampai ke Yerusalem. Perikop yang berikut, Yesus dikuburkan. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Jadi Yesus mati jam 3 sore, ini sudah mulai malam, dan persiapan untuk menjelang hari Sabat, di mana mereka mau merayakan Paskah. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ada seorang yang namanya Yusuf. Dia berasal dari kampung Arimatea. Yusuf ini adalah seorang dari anggota majelis besar yang terkemuka.
Dia yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri. Artinya dia takut sebenarnya, tapi dia berusaha memberanikan dirinya untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pastinya sebagai seorang dari anggota majelis besar yang terkemuka, dia kurang lebih lah kenal Pilatus. Mungkin mereka pernah rapat bareng, mereka pernah makan bareng sama-sama, jadi ada relasi kurang lebih dekat dengan Pilatus. Jadi dia pakai itu eh, posisinya kenal Pilatus untuk datang memberanikan diri meminta mayat Yesus. Kadang kita pakai posisi kita untuk semakin memperkaya diri, semakin dekat kepada pemimpin, kepada bos, supaya dapat proyek, ya, dapat proyek banyak, dekat-dekatin, pakai posisi kita supaya semakin diberi proyek yang banyak, supaya dapat untung banyak sekali. Nah, ini Yusuf dari Arimatea, dia nggak pakai kedudukannya itu sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Dia malah pakai untuk menghargai dan menghormati Yesus. Dia pakai untuk meminta mayat Yesus. Nah, kalau orang biasa-biasa pasti nggak akan berani minta kepada Pilatus, tetapi dialah yang dipilih menjadi bagian di dalam kematian Yesus, untuk mengambil bagian menghormati Yesus untuk dikuburkan dengan layak. Ayat 44, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi akhirnya Yusuf mendapat izin dari Pilatus untuk mengambil mayat Yesus. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Yusuf bayar harga. Dia bayar harga pertama, dia memberanikan dirinya yang mungkin takut pergi minta mayat Yesus. Yang berikut setelah diberikan izin oleh Pilatus, dia keluarkan uangnya, membeli kain lenan itu kain yang mahal, kain yang berharga. Dia nggak beli asal beli kain aja, yang penting kain belacu kan namanya itu, yang kain yang murahan ya. Dia nggak beli kain murahan untuk penghargaannya kepada Yesus. Dia beli kain yang terbaik, kain lenan, dan dia pakai untuk mengapani tubuh Yesus, mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Di sini kita lihat bahwa Yusuf dari Arimatea, dia rela bayar harga untuk pergi ngambil mayat Yesus. Kan dia perlu juga orang-orang untuk turunin Yesus dari salib, untuk ngangkat Yesus, ngangkut Yesus dari tempat dia disalibkan masuk ke dalam kubur di dalam bukit batu yang digali. Di Alkitab yang lain menuliskan bahwa kubur itu adalah kubur yang baru, yang belum pernah dipakai. Dia rela memberikan apa yang dia punya untuk Yesus. Dia bayar harga di sana. Nah, dia mau untuk capek-capek untuk pergi mengurus semua tubuh Yesus, mayat Yesus itu, bahkan kemudian dikatakan dia gulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Menggulingkan batu pasti butuh tenaga yang banyak, pasti butuh usaha, dan semua itu Yusuf lakukan. Di dalam mengikut Yesus, kita butuh usaha, kita perlu perjuangan, kita perlu bayar harga. Nah, kadang kita bilang, ya ngikut Yesus, saya kan udah terima Yesus, saya sudah dibaptis, dan saya tinggal berdoa di rumah, saya sibuk urus urusanku sendiri, saya sudah berdoa kok, Yesus yang akan memberikan semua yang aku perlukan. Ada sangkal diri, pikul salib, bayar harga yang perlu kita lakukan, seperti Yusuf. Ada tenaga yang perlu kita keluarkan, ada waktu, ada harga diri, perasaan, harus mengalahkan ketakutan, harus keluarkan uang. Dan itu semua Yusuf dari Arimatea lakukan. Dan kita lihat sampai hari ini saat kita baca firman Tuhan, namanya
juga tertulis dan disebutkan dalam proses misi Yesus di bumi untuk menyelamatkan manusia. Kurang lebih seperti perempuan yang menyerahkan minyak narwastu yang mahal kepada Yesus, yang dicurahkan kepada Yesus. Ini orang-orang yang terpilih mengambil bagian di dalam misi Yesus menyelamatkan manusia. Dan ayat 47 menutup Markus pasal 15, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Bagaimana sampai Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan? Pastinya mereka tinggal terus melihat di saat Yesus sudah mati di kayu salib, mereka nggak pernah pergi dari sana. Mereka melihat Yusuf dari Arimatea datang turunin mayat Yesus. Mereka lihat Yesus diangkut, dibawa ke dalam bukit batu, dikuburkan. Mereka ngikut. Mereka perhatikan Yesus kemana dia dibawa. Mereka sangkal diri juga, bayar harga. Mereka nggak takut kalau nanti mereka diambil juga, ini kamu juga menjadi pengikut Yesus. Mereka mungkin kelaparan karena harus nunggu ini sampai malam ya. Ini Yesus mati jam 3 malam baru datang Yusuf meminta kepada Pilatus. Ada kelaparan mungkin di sana, mereka capek tetapi mereka lakukan karena mengasihi Yesus dan akhirnya mereka bisa tahu di mana Yesus dibaringkan. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya kisah misi Yesus di bumi demi kasihnya kepada kita, demi kasih Bapa kepada kita, dia serahkan anaknya yang tunggal, dan demi Yesus yang sayang kepada kita, dia menyerahkan nyawanya, rela menderita untuk kita. Pertanyaannya, relakah hari ini kita juga menderita, tersiksa untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita, untuk mereka bisa diselamatkan? Relakah kita nggak dihargai? Relakah kita nggak dipuji-puji atau diberi jasa, diberi upah dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah kita lakukan? Nggak usah tunggu-tunggu dari manusia, karena Tuhan sanggup memberikan balasan jauh lebih daripada yang manusia bisa berikan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus hati, dengan rendah hati, semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.